Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar kalian? Luar biasa. Yes. Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Walaupun hari ini kita masih beribadah secara online, tetap bersemangat ya. Ada yang rindu beribadah di gereja enggak? Ada Kakak. Iya, kakak juga rindu. Kalian masih ingat kan guru-guru sekolah minggu kita ya? Hari ini yang jadi song leader ada Kak Excel, ada Kak Tasya, yang jadi pemandu geraknya ada Kak Roma. Dan yang paling ganteng ada Bang Kenny. Oke, shalom. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati kita ya, duduk yang manis, dipersiapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Oke, sekarang kita mau nyanyi yang penuh semangat ya. Boleh kakak undang kalian berdiri? Oke, sudah berdiri ya. Sekarang kita angkat lagu pujian Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, sekarang kita ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat dan juga syukur bagimu Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu siap untuk memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di ibadah kami ini, dimanapun anak-anak kami berada, Tuhan berada di sana. Tuhan membuka pintu hati kami, membimbing kami hingga acara ini selesai. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin adik-adik. Sekarang adik-adik masih bersemangat enggak? Masih bersemangat ya? Masih berdiri kan? Nah, sekarang kita mau menyanyi lagu yang penuh sukacita. Lagunya kalian ikutin gerakannya ya. Lagu Dikepak-kepakan Sayapnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepala.
Puji Tuhan gak capek dong. Ya, Oke adik-adik, sekarang kita mau membaca titah. Hari ini titahnya titah Paupathon ya. Ikutin kakak ya adik-adik ya. Kita mulai 1, 2, 3. Titah Paupathon. Titah Paupathon. Ingat ma manromuhon hari Mingguin. Ingat maman robuhon ari mingguin. Ibagas naonom ari mahorjahon sagala horjamu. Ibagas naono marima horjahon sagala horjamu. Tapi anggo ari napapituhon in. Tapi anggo ari papituhon in. Ari parsaranan ni Jahoba naibatam doin. Ari parsaranan ni Jahoba naibatamu doin. Lang maloho marhorja ibagas nasadariin. Lang maloho marhorja ibagas nasadariin. Barang anakmu pe barang borumu. Barang anakmu pe barang borumu. Barang narokon hodalahi. Barang narokon hodalahi. Barang darokon honaboru. Barang narokon honaboru. Age pinahanmu pe. Age pinahanmu pe. Age sin hutana lega naro huhutamu. Age sin hutana legan narohu hutamu. Ai ibagas naonom arido itopa naibata. Ai ibagas naonom arido itopa naibata. Langit pakontano. Langit pakontano. Pakon laut. Pakon laut. Apa haganup isini. Apa haganup isini. Dop ai. Dop ai. Marsaran do iya. Marsaran do iya. Bani ari papituhon in. Bani ari papituhon in. Halani aido. Halani aido. Asei pasu-pasu naibata Jahoba. Asei pasu-pasu naibata Jahoba. Ari parsaranan ni ai. Ari parsaranan ni ai. Anjaha irobuhon. Anjaha irobuhon. Oke, sekarang adik-adik kita mau membaca ayat hafalan. Ambil Alkitabnya, buka Ayub 42 ayat 2. Oke, isinya adalah aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Kita ulangi ya, ayo diikuti gerakan dari Kak Roma. Oke, kita mulai. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Oke, kakak yakin kalian semua pasti udah bisa semua ya adik-adik. Sekarang untuk menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dewi, kita mau angkat lagu pujian bagaikan bejana siap dibentuk.
Selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang sama-sama diberkati Tuhan, kita ucapkan amin. Firman Tuhan yang akan kita perdengarkan pada hari ini diambil dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Kita bacakan bersama-sama ya. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak sapa sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak harap adik-adik semuanya dalam kondisi yang luar biasa meskipun tetap berada di rumah, tidak bersekolah. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang bangsa Israel. Pada saat itu di dalam Alkitab, bangsa Israel berada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Setelah Musa memberikan 10 tulah dan pada tulah ke-10 putra sulung Raja Firaun meninggal, maka Raja Firaun mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan Mesir. Di saat bangsa Israel itu pergi, Raja Firaun pun berubah pikiran. Dia berpikir, kenapa aku mengizinkan mereka? Akhirnya Raja Firaun mengejar bangsa Israel ke tempat perjalanannya. Di dalam perjalanan, bangsa Israel berada di dalam jalan yang buntu. Mereka berjalan, tibalah di depan Laut Merah. Sementara bangsa Mesir sudah mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya mereka di Laut yang Merah itu, mereka ketakutan. Mereka bingung harus pergi kemana. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan setelah tongkat diangkat, Laut Merah terbuka. Laut Merah terbuka dan mereka bisa berjalan di tengah lautan yang sangat luas itu. Di kiri, di kanan mereka yang seharusnya basah, mereka berjalan di jalan yang kering. Dinding kiri dan kanannya adalah laut. Setelah mereka sampai di seberang, bangsa Israel sampai di seberang, mereka bingung, bagaimana ini? Bangsa Mesir juga mengikuti mereka. Lalu Tuhan juga menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya kembali sehingga laut kembali bersatu dan semua tentara-tentara Mesir menjadi tenggelam. Nah, adik-adik sudah tahu kan bagaimana tadi cara Tuhan memberi kekuatan kepada Musa supaya bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir. Meskipun mereka berada di dalam perjalanan yang buntu, Tuhan tetap memberikan jalan. Nah, kakak mau tanya, apa saja yang menjadi kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kakak, kehidupan adik-adik? Nah, Tuhan menciptakan dunia, menciptakan langit, bumi, bintang, bulan. Supaya apa?
supaya kita bisa hidup dengan nyaman. Tuhan menciptakan udara, Tuhan menciptakan matahari supaya kita bisa terang. Tuhan menciptakan hujan supaya tumbuh-tumbuhan bisa hidup subur. Selain itu, Tuhan juga memberikan kesehatan. Kalau zaman dahulu waktu di dalam Alkitab, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi kalau misalnya kita sedang sakit, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya kekuatan, Dia bisa menyembuhkan. Nah, selain itu, Tuhan juga memberikan jalan. Di saat adik-adik sedang ada dalam masalahnya misalnya PR-nya susah, atau orang tuanya sakit, atau opungnya sakit. Adik-adik bisa datang bersujud kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan jalan keluar. Bagaimana cara Tuhan memberikan jalan keluar? Dengan memberkati kita, memberkati adik-adik. Seperti bangsa Israel tadi, mereka sedang berjalan menuju keluar dari bangsa Mesir. Tapi mereka tidak ada jalan lagi karena sudah berada di ujung laut merah tersebut. Kemana mereka harus pergi? Tetapi Tuhan memberi jalan, mereka diberi kekuatan kepada Tuhan untuk membelah laut dan mereka bisa berjalan di laut yang kering. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah baik di dalam kehidupan kita, apa saja yang bisa dilakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, adik bisa bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa, kapan saja adik bisa berdoa. Mau makan, mau tidur, mau sekolah, bangun tidur. Kapan saja kita boleh berdoa. Kita juga berdoa di saat kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, kita juga mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan membaca kitab suci, membaca firman Tuhan. Supaya apa kita membaca firman Tuhan? Supaya Tuhan Yesus memberikan isi hatinya dan kita boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, apa saja yang boleh kita lakukan? Kita boleh membantu orang tua. Karena orang tua adalah Tuhan kita yang ada di dekat kita, Tuhan kita yang hidup. Nah, adik-adik, siapa yang pernah membantu orang tua di rumah? Mencuci piring. Siapa pernah mencuci piring? Siapa yang pernah menyapu rumah? Siapa yang pernah membantu kakaknya? Nah, kita juga harus menyayangi kakak, abang, adik, juga opung. Siapa di sini yang punya opung? Ada ya yang punya opung ya? Oke, jadi kita sepatutnya harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kakak sampaikan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita akan menutup firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami telah mendengarkan sebagian firman dari Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Kak Dewi untuk firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan ya. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan kita di hari ini tertulis di Mazmur 116 ayat 7. Aku akan mempersembahkan syukurku kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita angkat lagu pujian, kami bawa korban pujian.
Sekarang untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggu di hari ini. Tuhan menyertai kami di dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Bapa, di saat ini kami membawa persembahan kami anak-anak sekolah minggu ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Allah berkenan atas persembahan kami ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu di hari ini. Warta sekolah minggu, kita akan tetap beribadah sekolah minggu secara online setiap hari Minggu jam 8.30 pagi. Kami mohonkan kepada orang tua kami untuk mengumpulkan persembahan anak-anak dan melaporkan kepada guru sekolah minggu. Dan juga kami memohonkan untuk mengirimkan video ayat hafalan dari anak-anak kita kepada guru sekolah minggu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Oke, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita angkat lagu pujian Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat ini Tuhan Yesus, kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan ibadah kami pada hari ini boleh menjadi ibadah kesukaan Tuhan, boleh menjadi penyembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk. Pasada uhur nami, asetorang ganuk. Sengboy dalan kon nami, salakah natorsa. Dophama soman nami, torang age huja. Amin. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Horas di mahita, horas di madatumu, nado genada. Horas di mahita, horas. Selamat hari Minggu adik-adik.
baik. Sampai ketemu minggu depan di ibadah sekolah minggu kita lagi. Shalom.